sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ida Sanjaya, ia merasa menyesal. Dulu terlalu sering mengkonsumsi gorengan dan makanan berlemak, yang belakangan ini membuat kesehatannya menjadi semakin turun. Sebab kadar kolesterolnya menjadi sangat tinggi. Apalagi kini usianya sudah menyentuh 61 tahun. Sehingga metabolisme tubuhnya sudah jauh berkurang. Dan dampaknya ini bisa menjadi bom waktu. Kena vertigo. Nah, itu 10 tahun yang lalu. Belakangan ini kok timbul tangan saya ini kesemutan dan sampai ke leher sini. Begitu saya periksa, ternyata kolesterol saya tinggi, 250. Salah satu tandanya, keluhan vertigo yang sudah diidapnya sejak 10 tahun lalu tak juga mereda, bahkan masih kerap kambuh. Yang saya takutkan ya nomor 1 stroke ya, jangan sampai, Masya Allah. Karena saya udah lihat teman-teman saya yang kolesterol tinggi, tensinya tinggi, itu kebanyakan stroke. Dan kedatangannya hari ini akan menjadi contoh bagi kita semua tentang pentingnya kesehatan darah dan pembuluh darah. Lantas seperti apa cara mengatasinya? Simak solusi tepatnya hanya di Go Healthy. Salam sehat buat kita semua. Saya mendoakan dari Studio 3 Metro TV Jakarta, Anda dalam keadaan yang produktif dan mampu mengejar target, bahkan melampauinya. Saya bersama dengan Mas Boyke Dianugraha, Mas Yohanes Kurniawan, 2 orang praktisi kesehatan. Pemirsa, selamat datang di Go Healthy. Sekali lagi bersama saya Coki Sitohang. Apapun profesi dan berapapun usia Anda saat ini, saya mohon Anda untuk tetap waspada terhadap penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Karena penyakit itu, pemirsa, yang tadi saya sebutkan, tidak peduli siapa Anda, profesi Anda, di pangkat dan jabatan golongan apa Anda, atau berapapun usia Anda. Jangan tunggu sampai menyesal di kemudian hari, hanya karena Anda abai dan lalai dalam menjaga kesehatan. Narasi saya barusan, Bu Ida, jadi menggetarkan Ibu gak ya? Waduh, saya minta maaf. Jadi deg-degan nih, Mas Coki. Soalnya saya dengar Ibu juga memang datang perlu petunjuk ya, Bu ya. Gak apa-apa Bu. Untung Ibu bisa menyediakan waktu ini loh. Jadi narasumber. Iya, saya terima kasih juga dengan adanya acara dari Metro TV ini. Ya mungkin nanti bisa sharing ke teman-teman saya. Iya. Jadi mereka juga biar tahu nanti gimana gitu. Ngomong-ngomong Bu Ida, kesibukan atau rutinitasnya apa? Saat ini ibu rumah tangga. Kalau dulu nyanyi ya Mas. Iya. Sekarang udah tua, wis pray. Dulu penyanyi profesional kan? Iya. Ibu Ida Sanjaya, soalnya namanya memang familiar juga. Iya. Siapa angkatan Ibu yang masih eksis sekarang? Kayaknya udah enggak ya. Angkatan saya tuh Ice Trisnawati. Bu Ice. Per hari ini Bu, apakah ada keluhan tertentu yang sudah mulai mengganggu rutinitas Ibu sebagai ibu rumah tangga? Ceritakan kepada Mas Boy dan Mas Yo. Belakangan ini saya itu ada keluhan di tangan, kesemutan. Banget sampai ke pundak sini. Nah, terus kepala agak keliengan juga. Memang saya ada riwayat vertigo. Iya, udah 10 tahun yang lalu. Ini datang lagi beberapa hari ini. Gimana cara menghilangkan kesemutan saya ini juga rasa keliengan saya ini. Iya. Tadi kan dikatakan di riwayat juga ada riwayat hipertensi, ya. Kemudian juga kolesterolnya sempat tinggi. Nah, itu semua tentunya Bu Ida itu berkaitan dengan kondisi aliran darah, kekentalan darah dan pembuluh darah kita. Ya. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya adalah bahwa kalau aliran darah kita tidak lancar atau darah kita kental, yang pertama adalah terjadi penyumbatan.
Nah, kalau penyumbatannya itu ada di pembuluh darah kepala, Iya. itu bisa terjadi yang namanya vertigo. Oh, gitu ya? Atau di organ keseimbangan. Iya. Itu juga bisa muter. Nah, ya kita boleh mengatakan alhamdulillahnya ya Ibu, Iya. tidak sampai kena stroke Bu. Karena kan yang namanya penyumbatan itu kan bisa terjadi di mana-mana. Yang sekarang Ibu baru terasa adalah vertigonya. Iya. Kemudian kesemutannya. Nah, ini juga kesemutannya itu juga biasanya Iya. ya pada orang-orang yang memasuki usia menopause, Iya. ya kan? Itu juga sudah makin lama makin aliran darah ke pembuluh-pembuluh darah di persyarafan juga menjadi berkurang. Dan mungkin saja ya, yang namanya juga bisa karena pencernaannya juga mulai menopause itu mulai berkurang, kekurangan vitamin E, vitamin B yang berkaitan dengan syaraf sehingga terjadi kesemutan seperti gitu ya. itu. Kalau dari Ibu sendiri kolesterol pemeriksaan paling tinggi berapa Bu? 250. 250. Iya. Tensi Bu? Tensi waktu awal kemarin masih 100/70. Tapi rutin melakukan pemeriksaan? Enggak juga, Oh, enggak. tidak juga. Baru aja karena terasa kemeng itu tadi. Gula darah Bu? Gula darah saya normal gula darah. Asam urat? Asam urat 3 per berapa gitu. Kan diperiksa juga ya Iya. sebelum masuk ke studio Iya. sebagai salah satu syarat awal kita melakukan syuting ini. Kelihatannya cukup banyak koreksi ya Mas? Iya. Tekanan darah Ibu di 140/83. Nah itu kok jadi Nah, naik ini ya? masih tinggi ya Bu. Iya. Karena nilai normalnya adalah 120/80. Iya. Yang kedua adalah gula darahnya Bu. Itu hasilnya 168. Ini kan sewaktu masuk kategori prediabetes Bu. Iya. Ya, jadi bisa saja kondisi ini akan berubah menjadi diabetes apabila pola hidup Ibu masih belum terkendali. Nah, jadi ada 2 faktor resiko yang memang Ibu harus upayakan harus stabil nih Bu, harus terkendali. Karena ketika hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka komplikasi, hati-hati Bu. Terus cara mengatasinya gimana Mas Yu? Ya, solusi itu kami akan berikan Solusinya pada Ibu. gimana? Pasti kami Pasti kasih. Supaya dikasih. Ibu lebih tahu dan makanan apa yang harus dihindarin gitu. Berarti harus ada upaya-upaya untuk mengendalikan pola makan, ya terutama yang tinggi kolesterol, gula, garam, gorengan, ya. Yang kita takutkan adalah tergantung di mana nyumbatnya. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah kepala, bisa stroke, Bu. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah jantung, bisa serangan jantung. Aduh. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah ginjal, bisa gagal ginjal. Jadi pemirsa, jangan menganggap enteng, cuman kesemutan, cuman pusing-pusing vertigo. Ini kan akibat gangguan darah dan pembuluh darah. Ya, Ibu di vertigo karena kebetulan menyumbatnya mungkin di organ keseimbangan ataupun dengan di pembuluh darah yang mengakibatkan berputar ya. Iya. Nah, si teknologi laser yang ada di sini ini yang dipakai juga oleh Mas Coki, pemakaiannya di pergelangan tangan kiri ya, seperti itu akan membantu untuk menguraikan gumpalan darah. Jadi pas kita nyalakan, lihat ya, maka yang namanya gumpalan darah itu akan terurai lagi sehingga aliran darah menjadi lancar. Oh gitu. Ya, nah ini adalah cara kerja daripada si teknologi laser tersebut. Bu Ida nyuwun sewu, Ibu pernah melihat ada keluarga atau teman Ibu yang mengalami penyakit komplikasi seperti stroke misalnya, Ada. serangan jantung? Ada. Tuh kan? Menyaksikan sendiri ya, Iya. Bu Ida ya? Iya. Ibu nggak mau seperti itu ya? Nggak mau. Mas Yu? 8 tahun dia stroke. Waspada komplikasi ya Bu ya. Iya, Mengingat Mas Yo. hasil pemeriksaan Ibu juga masih ada yang belum terkendali. Baik itu tensi maupun gula darahnya. Jangan sampai Iya, kejadian Mas Yo. komplikasi ada pada Ibu. Iya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Tadi Mas Boyke sudah menjelaskan. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Baik itu pola makan, olahraga, tidurnya harus cukup, manajemen stres, kemudian rutin cek ke dokter, ikuti saran dari dokter, dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser. Kalau berbicara tentang tekanan darah, ini ada hubungannya dengan satu zat yang disebut nitric oxide. Nitric oxide ini normal diproduksi di dinding
dalam pembuluh darah. Tapi ketika usianya bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, nitrik oxide ini akan turun. Nah, ketika nitrik oxide turun, pembuluh darah jadi kaku, jadi keras, aliran darahnya tidak lancar. Ini yang bikin tensinya jadi meningkat. Itulah kenapa usia-usia lanjut tensinya itu cenderung akan meningkat. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, nitrik oxide yang tadinya turun ditingkatkan kembali produksinya. Sehingga pembuluh darah jadi lentur, jadi lebar, kemudian aliran darah menjadi lebih lancar. Dan hasilnya adalah tekanan darahnya akan terkendali dan komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa, bagi Anda nih yang masih punya kekhawatiran seperti Ibu Ida, tensi saya tinggi, gula darah saya tinggi, takut komplikasi. Kini saatnya Anda untuk merubah pola hidup Anda menjadi pola hidup yang sehat dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Saya berikan ilustrasinya, Bu. Ini teknologi laser yang tadi dijelaskan oleh Mas Boyke dan juga Mas Yo. Mengenai perangkatnya di pergelangan tangan. Inilah yang akan bantu kendalikan tensi Ibu yang 140 tadi itu. 140/85. Kemudian ada prediabetes, gula darah Ibu juga harus ditekan, dikendalikan dengan teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan ini, maka akan terbantu Ibu Ida dan pemirsa. Ini saatnya Anda memiliki AccuLaser atau dokter laser. Caranya adalah hubungi kami pada nomor yang muncul di layar kaca saat ini juga. Itulah nomor call center Gogo Mall. Anda juga bisa mengunjungi cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dengan dua cara inilah Anda akan merasa aman dan tenang di dalam melakukan pembelian. Karena Anda hanya akan mendapatkan AccuLaser yang asli, resmi, bergaransi, dan bermanfaat bagi diri Anda. Take action segera. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selamat datang kembali di Go Healthy. Pemirsa, ini bicara fakta. Vertigo sering terjadi pada pasien kolesterol tinggi. Waspada loh, Mas Yo. Ya, jadi pemirsa, kalau kita ngomongin masalah vertigo atau gangguan keseimbangan, pusing berputar, ini ada dua bagian yang mengurusi tentang keseimbangan. Yang pertama adalah otak bagian belakang sama bagian telinga dalam. Anda dapat lihat di sini anatomi dari telinga dalam. Itu ada yang bentuknya seperti rumah keong atau sering disebut dengan kanalis semisirkularis. Nah, bagian ini mengurusi tentang keseimbangan di dalam telinga dalam. Nah, ini terkait dengan saraf vestibulococlearis yang untuk keseimbangan dan ada pembuluh darah di area situ. Jadi ketika terjadi bagian saraf yang terkena atau pembuluh darah juga mengalami gangguan, maka fungsi keseimbangan di telinga dalam akan mengalami gangguan yang menyebabkan Anda mengalami pusing berputar. Nah, apa hubungannya dengan kolesterol tinggi? Ketika terjadi kolesterol tinggi, ini akan menyebabkan penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Plak ini akan terus-menerus tertimbun dan terjadi sumbatan. Ketika terjadi sumbatan, maka bagian pembuluh darah yang masuk ke telinga dalam atau bagian otak ini tidak lancar. Sehingga suplai oksigen, suplai nutrisi tidak tersampaikan ke daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada saraf. Ketika terjadi peningkatan kadar kolesterol, ini akan mempengaruhi terjadinya peradangan pada saraf. Di mana tadi saya sudah menyebutkan ada saraf vestibulococlearis yang mengurusi masalah telinga dalam berhubungan dengan keseimbangan. Nah, ini bisa terjadi gangguan. Jadi ketika kolesterol Anda tinggi, ada dua kemungkinan besar yang terjadi di saraf dan pembuluh darah.
sarafnya jadi radang dan terjadi penurunan fungsi. Yang kedua, gangguan suplai darah ke area bagian telinga dalam maupun otak di belakang. Nah, ini saling terkait. Jadi ketika kolesterol tinggi, pusing berputar, ya wajar. Karena suplai oksigen tidak tersampaikan dengan baik. Saraf mengalami gangguan. Tapi semua ini bisa dikendalikan. Kendalikan kolesterolnya dulu. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pola hidup sehat. Kurangi gorengan. Olahraganya teratur. Kemudian istirahatnya cukup. Manajemen stres dengan baik. Dan tambahkan teknologi laser untuk mengendalikan kolesterol Anda. Jadi pemirsa, Ibu kan menopause usia 50. 50. Jadi 10 tahun yang lalu pas menopause, vertigonya ada, ya. Jadi di sini ada kaitan, ya pemirsa. Ketika seorang wanita memasuki usia menopause, bukan cuman berhenti haid, ya, tetapi juga kondisi seluruh tubuhnya juga berubah. Ya, mulai dari mood swing, ya gampang marah, mulai sulit tidur, ya. Kemudian juga yang sering juga terjadi adalah keropos tulang, gerah, berkeringat, ya. Itu semua akibat apa? Estrogen yang berkurang. Tapi estrogen itu tidak hanya bekerja di situ saja, dia juga bekerja pada pembuluh darah, mencegah terjadinya kekakuan pembuluh darah, memelihara elastisitas pembuluh darah. Karena dia menurun, akhirnya gangguan pembuluh darah itu terjadinya kebetulan pada ibu adalah di organ keseimbangan. Sempat ngung dan sebagainya. Tersumbat itu. Nah, oleh karena itu pemirsa, memasuki usia menopause buat wanita, memasuki usia andropause buat pria, testosteron juga turun. Sama-sama akan terjadi perubahan pada tubuh kita. Betul. Ya. Perubahan apa? Tanda kutip menua. Ingat ya, kita tetap harus bisa memperlambat proses itu, bukan mencegah ya. Itu ada suatu proses ya. Memperlambatnya dengan cara apa? Pola hidup sehat. Tadi Mas Jo sudah katakan. Olahraga yang cukup, tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi tambahkanlah teknologi ke dalamnya. Karena teknologi ini memang dikhususkan untuk membuat darah dan pembuluh darah kita sehat, yaitu teknologi laser. Ayo kita bisa menua, ya, menua dengan sehat. Karena menua itu sudah pasti, tapi menua dengan sehat, dengan darah yang baik, itu adalah pilihan kita. Gunakan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup kita. Oke? Jadi itu solusinya, Bu. Dari Mas Boyke, dari Mas Yo juga pakai teknologi laser untuk Ibu Ida. Dan buat pemirsa yang ceritanya nyambung dengan kisahnya Ibu Ida juga harus segera mengupayakan teknologi laser. Tadi Mas Boyke udah ceritain ada beberapa contoh nyata yang dihadapi. Misalnya vertigo berlebihan, kemudian mulai penurunan kondisi badan. Itu Ibu alami juga? Iya. Di usia 62 kurang tidur. Jadi ini kan Ibu keluhannya sekarang adalah pusing berputar ya, atau vertigonya ya Bu ya. Vertigonya datang. Dan itu intensitasnya sering ya Bu? Akhir-akhir ini ya, malam hari berarti sering ya. Kemudian juga tadi Ibu mengatakan ada gangguan tidur. Nah, teknologi laser yang kita bicarakan ini ada ekstensinya yang langsung bermanfaat untuk area kepala. Karena pusat keseimbangan ini kan ada di area kepala. Jadi dengan menggunakan intranasal yang digunakan di rongga hidung, ini akan melancarkan aliran darah di area kepala, dibantu dilebarkan, sehingga fungsi-fungsi di area kepala, baik itu keseimbangan, kemudian yang menyebabkan sakit kepala, migrain, ini dapat terbantu. Kemudian bisa mencegah stroke berulang dan membantu pemulihan pasca stroke. Dan bagi lansia, perlu diingat, hati-hati, demensia. Dengan menggunakan intranasal, maka dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan akibat lancarnya aliran darah di area kepala, terkhusus di otak. Pemirsa di rumah, lakukan pola hidup sehat yang pertama, kemudian tambahkan dengan menggunakan teknologi laser, disertai dengan ekstensinya yaitu intranasal. Karena teknologi laser dan intranasal adalah satu kesatuan sehingga kesehatan Anda akan lebih optimal. Terima kasih Mas Yo. Tibalah kita
di penghujung pemirsa untuk mengingatkan kepada Anda apa saja bahasan kami tentang keluhan sang narasumber, yaitu Ibu Ida. Sudah 10 tahun keluhkan nyeri vertigo. Tangan kanannya sering terasa kesemutan. Kadar kolesterolnya masih tinggi. Tekanan darah juga per hari ini 140/83. Kadar gula darahnya masuk kategori pre-diabetes. Karena sudah diberikan saran dan masukan dari para praktisi kesehatan, Ibu mulailah kontrol secara rutin dan ikuti saran dokternya. Batasi jenis makanan berlemak dan berminyak, ini keputusan Ibu. Perbaiki pola tidur dan aktif berolahraga. Dan ini juga didukung oleh penggunaan teknologi laser. Baik itu yang di pergelangan tangan, Ibu Ida, juga yang intranasal. Ibu harus menggunakannya. Iya. Itu saran kami kepada Saya kan para berusaha lansia. minta ke anak-anak. Oh, bagus, bagus Bu. Ibu bukan yang pertama yang ngomong begitu. Jadi kalau Ibu bilang mau minta ke anak-anak, gimana kalau mintanya langsung di layar televisi? Ngomong sama mereka, sebutkan namanya supaya doanya bisa berwujud menjadi tindakan. Silakan Ibu lihat ke kamera 1, bilang ke mereka. Buat anak-anakku, Kevin dan Aldi, saat ini Mama udah dapat pengetahuan banyak dari Mas Boy dan Mas Jo tentang kesehatan Mama. Mama minta kalian upayakan Mama bisa memiliki alat ini. Hanya itu permintaan Mama. Kalau kalian pengen Mama sehat. Wah, hebat. Ya, jadi pemirsa, ada 2 jenis penuaan. Yang pertama adalah getting old, artinya menua saja, atau growing old, artinya bertumbuh, menua tapi bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh kesadarannya. Bahwa semakin tua itu darah kita semakin kental. Bahwa semakin tua itu juga pembuluh darah kita semakin kaku. Oleh karena itu, sejak muda harus sudah mulai mengupayakan pola hidup sehat. Kalau kita ingin growing old, tidak sekedar getting old saja. Dan melengkapi proses penuaan itu dengan teknologi laser. Karena dia memang bekerja khusus untuk darah dan pembuluh darah dan bisa membuat organ-organ vital kita, otak, jantung, organ reproduksi, semuanya itu mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup karena darahnya sehat. Jadi pemirsa, jangan lupa tambahkan pola hidup Anda dengan teknologi laser. Oke. Terima kasih untuk Mas Boyke dan Mas Yo, dan terima kasih juga kepada Ibu Ida yang sudah ambil waktu hadir di sini. Beliau berdua sebagai praktisi kesehatan, juga narasumber kami Ibu Ida, bukan hanya meluangkan waktunya tetapi berbagi pengalaman dan perspektif. Kami harap Anda mulai mencatat nomor yang muncul di layar kaca, atau Anda segera menelepon kami dan Anda akan dilayani oleh tim call center dari GoGo Mall. Kalau Anda ada di area Kota Tangerang, silakan mampir ke Alam Sutra. Mampir ke cafe showroom GoGo Mall untuk mendapatkan AccuLaser di sana. Take action segera. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya keluhannya satu ya, tensi saya selalu tinggi ya, dan juga kolesterol saya tinggi. Dokter aja sampai kaget, tensi di angka 200. Gak enak banget, dada sakit, badan pegel-pegel, kadang suka pusing, kadang hilang. Ini ya tengkuk ya, kayaknya kolesterol sama tengkuk leher ya, sakit. Setelah saya menggunakan teknologi laser dan intranasal, badan saya makin sehat, nggak ada keluhan-keluhan lagi. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas
Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.